Baik, semuanya sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dulu dengan membaca doa bersama. Silakan ketua kelasnya, Mbak Lisa. Silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Lisa sudah memimpin berdoa. Sebelumnya, bagaimana nih kabar kalian? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Di sini sudah ada 5 ya yang bergabung. Sepertinya yang belum bergabung itu Mas Rasidin dan Mbak Dwi ya. Ada yang tahu nggak kemana? Mbak Dwi izin, Bu. Oh izin. Kalau Mas Rasidin? Mbak Rasidin kurang tahu, mungkin sinyalnya susah. Baik, Ibu akan memanggil kalian satu persatu. Di sini ada Mbak Insya hadir ya. Hadir, Bu. Ya, kemudian Mbak Uki hadir. Hadir, Bu. Mbak Zulfa hadir. Hadir, Bu. Kemudian Mbak Lisa hadir ya. Hadir, Bu. Untuk Mbak Isna hadir. Hadir, Bu. Baik. Baik, semuanya sudah on cam ya. Baik, jadi kita akan belajar kekongruenan dan kesebangunan ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu ada 2. Kompetensi dasar kognitif, yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian untuk kompetensi dasar psikomotoriknya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Nah, selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai, ini ada 4. Untuk tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu ada 4. Nah, kalian bisa melihat seperti yang ada di layar. Untuk metodenya yaitu diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Untuk modelnya yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, dan penilaiannya itu ada 3, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, jadi sebelum Ibu menjelaskan tentang kesebangunan dan kekongruenan, kita akan mempelajari apa sih manfaat dari kesebangunan dan kekongruenan. Jadi atau penerapan dari konsep kesebangunan itu pada foto berskala. Untuk konsep kekongruenan itu penerapannya yang pertama ada pada pemasangan jendela-jendela pada suatu ruangan. Nah, untuk tahapan pembelajarannya kita akan melewati 5. Yang pertama yaitu berkelompok. Kalian akan berkelompok, nanti sudah Ibu bagi kelompoknya. Kemudian berdiskusi dengan teman-teman sekelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang Ibu beri dan juga LKPD. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, setelah mempresentasikan nanti ada kuis online. Nah, oleh karena itu semuanya wajib memperhatikan dari awal sampai akhir sehingga kalian bisa mengerjakan kuis online dengan benar. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan refleksi. Nah, sebelumnya ada motivasi nih. Ada yang tahu ini siapa? R.A. Kartini. Ya, benar ya Mbak Zulfa. Jadi ini adalah R.A. Kartini. Nah, R.A. Kartini ini pernah berkata bahwa jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Nah, jadi makna dari kata-kata ini itu kalian itu tetap harus berusaha mencoba yang terbaik untuk cita-cita kalian. Jangan sampai sekalian itu menyerah. Sebelumnya untuk memulai pembelajaran kekongruenan dan kesebangunan, Ibu akan menanya kepada kalian. Nah, ini ada bangun apa? Ada yang tahu? Bangun datar persegi. Ya, benar ya, persegi. Jadi persegi itu mempunyai sifat-sifat nih. Ada yang masih ingat nggak? Ini pembelajaran kelas 7. Sifat-sifat dari bangun datar persegi. Mbak Zulfa, masih ingat nggak? Sifat bangun datar persegi yang pertama itu memiliki 4 sisi. Kemudian sisi-sisi keempatnya itu sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Benar ya. Jadi sifat-sifat dari bangun datar persegi itu memiliki 4 sisi. Kemudian sisinya semuanya sama dan sudutnya juga sama. Ada 4 ini ya. Oke, selanjutnya ya yang ini ada yang tahu ini bangun datar apa? Itu kayaknya segitiga sama sisi deh. Oh iya, benar ya. Jadi ini adalah segitiga sama sisi. Nah, Mbak Insya masih ingat nggak sifat-sifat dari segitiga sama sisi itu seperti apa? Memiliki 3 sisi yang panjangnya sama, terus
tiga sudut yang besarnya sama. Nah, benar ya. Jadi segitiga ini memiliki 3 sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besar. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan garis besar dari materi kita hari ini, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Jadi kesebangunan itu adalah kondisi di mana dua buah bangun memiliki sudut dan panjang sisi yang sama. Nah, dua bangun atau lebih dikatakan sebangun apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian. Di sini Ibu sudah membawa 2 buku. Nah, 2 buku ini beda ya, anak-anak. Nah, ini adalah contoh dari konsep kesebangunan. Mengapa? Nah, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Jadi misalkan buku kecil ini memiliki panjang 15 cm. Nah, untuk lebarnya itu ada 8 cm. Nah, untuk buku yang besar ini memiliki panjang 30 cm dan lebarnya ini adalah 16 cm. Nah, kedua buku ini sebangun karena apa? Ini mempunyai perbandingannya itu senilai. Nah, jadi kongruen itu adalah kondisi di mana dua buah bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi dua bangun atau lebih dikatakan kongruen apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, kan di sini Ibu sudah membawa 2 buku ya. 2 buku ini sama ya, panjang dan lebarnya, yaitu panjangnya adalah 20 cm dan lebarnya adalah 15 cm. Nah, di sini 2 buku ini memiliki ukuran dan panjang dan juga sudut yang sama, maka 2 buku ini adalah kongruen. Selanjutnya kita akan ke orientasi masalah nih. Di sini ada suatu masalah. Andi ingin mengetahui lebar dari sungai ini. Nah, sungai ini di seberangnya ini terdapat pohon. Untuk itu dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti gambar. Nah, Andi ini ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon. Nah, berapa lebar dari sungai tersebut? Nah, di sini kalian mempunyai masalah nih. Nah, di sini kalian bisa mengetahui apa sih yang diketahui, apa yang ingin ditanyakan. Nah, jadi silahkan kalian bersama kelompok untuk mendiskusikan permasalahan tadi. Ditambah dengan permasalahan LKPD yang ada 2. Jadi ini yang pertama ada permasalahan ini. Itu untuk permasalahan LKPD 1 yang akan dikerjakan oleh kelompok 1. Nah, untuk yang permasalahan LKPD kelompok 2 yaitu ini. Oke, jadi silahkan kalian berdiskusi kelompok melalui breakout Zoom. Nanti sudah Ibu bagi ya kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu ya ada Mas Rasidin, Mbak Isna, Mbak Dwi, dan Mbak Insya. Untuk kelompok 2 yaitu Mbak Lisa, Mbak Uki, dan Mbak Zulfa. Nah, silahkan kalian mendiskusikan permasalahan tadi dan juga LKPD yang sudah Ibu beri. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu petunjuk mengerjakan LKPD. Yang pertama itu kalian menuliskan apa yang diketahui, kemudian kalian menuliskan apa yang ditanya dan juga menuliskan penyelesaiannya. Nah, untuk di bawah ini kalian wajib menyimpulkan hasil yang kalian peroleh dari permasalahan tadi. Nah, untuk jawabannya ini ditulis di kertas folio bergaris, nanti di-scan dan dijadikan PDF. Nah, silahkan mendiskusikan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan permasalahan LKPD dan juga orientasi masalah tadi. Baik, Ibu akan mengecek dulu ya keaktifan kalian melalui breakout Zoom. Untuk kelompok 1 ada Mas Rasidin, Mbak Isna, Mbak Dwi, dan Mbak Insya, benar ya? Gimana nih mengerjakannya sampai mana? Sampai menjawab, Bu. Ada kendala nggak? Belum, Bu. Baik, silahkan dilanjutkan ya. Nanti kalian boleh mencari referensi dari manapun, dari internet atau dari modul yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Oke, Ibu akan beralih ke kelompok 2, yaitu ada Mbak Lisa, Mbak Uki, dan Mbak Zulfa, benar ya? Apakah ada kendala? Ada, Bu. Sampai mana kalau mengerjakan? Lagi menjawab, Bu. Silahkan dilanjutkan ya. Silahkan mencari beberapa referensi dari internet atau modul yang sudah Ibu share di grup WA. Kemudian waktunya ini sudah berjalan ya, tinggal 3 menit. Oke, waktunya sudah habis 5 menit. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dan di sini, ini kelompok 1 yang beranggotakan Rasidin, Isna Laili, Dwi Puspita, dan saya sendiri Insya Puspita Gendis. Sini jawaban yang pertama tadi, yang hasilnya lebar sungai X adalah 12 meter. Nah, yang kedua ini adalah 3. Baik, Bu.
Oke, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok 2, jawabannya sama atau tidak? Kelompok 2 ada Mbak Lisa. Sama, Bu. Oke, sama ya. Baik, untuk karena jawaban nomor 1 itu sama, silahkan dilanjutkan presentasi dari kelompok 2 ya. Silahkan siapa yang ingin mempresentasikan. Baik Bu, saya akan mempresentasikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan saya, Mbak Uki. Kesimpulannya adalah lebar sungai X atau sisi BP adalah 12 meter. Yang nomor 2, lebar asli lapangan adalah 225 meter. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jawabannya sama ya dengan kelompok 1 tadi, bahwa nomor 1 ini mempunyai jawaban yang sama, yaitu 12 meter. Kita akan melanjutkan mengenai pembahasan dari orientasi masalah dan LKPD tadi. Untuk yang pertama ada hasil orientasi masalah tadi, diketahui posisi tongkat pada posisi A, B, C, dan D, dengan AB itu 8 meter, kemudian DC itu 6 meter, dan AD adalah 4 meter. Misalnya untuk penyelesaiannya, karena terdapat dua segitiga yang sebangun, maka digunakan perbandingan sisi yang bersesuaian pada segitiga. Jadi, jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 benar ya. Nah, kemudian untuk hasil dari permasalahan 1, kesimpulannya tinggi tiang H itu adalah 750 cm. Hasil dari permasalahan 2 nih. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan kuis online ya. Di sini kita memakai aplikasi Kahoot. Nah, untuk linknya sudah Ibu share ya di chat dan juga di grup WA ya. Apakah sudah masuk? Baik, di sini sudah bergabung ya di Kahoot. Ada Mbak Lisa, Mbak Zulfa, Mbak Uki, Mbak Dwi. Silahkan yang lain. Ini tinggal Mbak Insya sama Mbak Isna ya. Oke, saya mulai ya. Kuis sudah selesai ya. Semuanya sudah menjawab. Di sini Mbak Uki mendapatkan peringkat 3, kemudian disusul Mbak Zulfa peringkat 2, dan yang pertama adalah siapa ini? Oke, Mbak Lisa ya. Selamat untuk Mbak Lisa, Mbak Zulfa, Mbak Uki, Mbak Isna, dan juga Mbak Insya. Semuanya bisa menjawab dengan benar ya. Nah, yang terakhir ini adalah bagian kesimpulan. Nah, silahkan siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ibu tunjuk ya. Mbak Lisa silahkan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang saya bawa dari hari ini adalah sebangunan adalah kondisi di mana dua buah bangun memiliki sudut dan panjang sisi yang sama. Dan kongruenan adalah kondisi di mana dua bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Terima kasih ya Mbak Lisa sudah menyampaikan perwakilan dari teman-teman. Hubungan antara kesebangunan dan kekongruenan itu, jadi kan dua bangun itu adalah sebangun. Nah, itu belum tentu bangun itu kongruen. Nah, tapi dua bangun yang kongruen itu pasti sebangun. Selanjutnya kita masuk pada bagian refleksi. Nah, bagaimana nih? Apakah kalian sudah bisa memahami pembelajaran pada hari ini? Semuanya bisa ya? Bisa, Bu. Baik. Nah, di sini apakah kalian senang nih dalam pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Oke, Ibu tanya ya kepada Mbak Uki. Senangnya bagian mana Mbak Uki? Pada saat diskusi, Bu, bisa Oh, iya. bertukar pikiran dengan temannya. Ada Mbak Insya. Nah, senangnya itu bagian mana ya Mbak? Senangnya bagian mengerjakan kuis Bu, walaupun saya tidak ranking tapi saya tetap senang. Oke. Jadi soalnya tadi mudah-mudah atau sulit semua? Mudah Bu. dan sulit, Bu. Ya lumayan Bu. Oh iya, tadi sepertinya bisa mengerjakan semuanya ya. Oke, jadi yang terakhir ini, di sini apakah kalian bisa memetik makna yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Baik, Ibu tunjuk ya, Mbak Zulfa, silakan menyampaikan makna dari pembelajaran hari ini. Makna pembelajaran pada hari ini bahwa kesebangunan dan kekongruenan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengukuran sungai atau tiang tanpa menghitung. Oke, terima kasih ya Mbak Zulfa, dan tadi yang sudah menyampaikan refleksi pada hari ini. Baik, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bab baru, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Sebelum pembelajaran kita tutup, silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Mbak Lisa ya ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.
Selesai. Baik, terima kasih Mbak Lisa sudah memimpin berdoa, dan terima kasih kepada anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan disiplin, dan sudah memperhatikan dan mengikuti kuis dengan baik. Nah, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.